Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul bersama merayakan Maulid Nabi kita Muhammad SAW sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas karunia yang datang kepada kita. Sebagaimana firman Allah, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasula. Allah telah memberi karunia orang mukminin dengan diutusnya seorang rasul kepada mereka. Yang mana keutamaan ini telah dipegang oleh orang-orang Bani Israel sebelumnya. Bani Israel menjadi manusia termulia di saat ilmu tentang kedatangan Nabi dipegang oleh mereka. Orang-orang Yahudi menjadi mulia karena merekalah yang menunggu kedatangan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga mereka selalu bertawassul, berdoa kepada Allah dengan memakai nama Nabi kita di saat mereka berperang dengan orang-orang musyrikin pada waktu itu. Jadi orang Yahudi atau Bani Israel, yaitu keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam, yang mana mereka mendapatkan kitab dari Allah, yaitu kitab Taurat, yang mana kitab Taurat itu menyebutkan tentang sifat-sifat Nabi kita Muhammad SAW, sampai Allah menyatakan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi mengenal Nabi kita seperti mengenal anaknya sendiri, sehingga mereka tidak mau berangkat perang sebelum berdoa kepada Allah menyebut nama Nabi. Allahumma bihaqqin Nabi al-mab'us inda akhiriz zaman, Allahumma ansurna. Orang Yahudi kalau mau berperang tidak berani berangkat sebelum berdoa menyebut nama Nabi. Baru mereka berani berangkat. Dan Allah berikan kemenangan. Namun waktu Nabi sudah lahir, mereka berbalik benci karena harapan mereka meleset. Mereka berharap Nabi terakhir dari Bani Israel. Ternyata bukan. Itulah sebabnya setahu kita yang tidak senang dengan lahirnya Nabi hanyalah orang Yahudi. Tapi orang Yahudi itu punya alasan tidak senang dengan kelahiran beliau, karena mereka berharap Nabi terakhir dari bangsa Yahudi, ternyata tidak. Jadi memang kenabian sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu dipegang oleh Bani Israel. Yakub alaihissalam, Nabi Yakub itu dinamakan Israel. Jadi putra-putra Yakub namanya Bani Israel. Semua Nabi termasuk 12 putranya dijuluki Al-Asbat. Di antaranya Nabi Yusuf, terus ke bawah Nabi Ayub, Nabi Dzulkifli, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, sampai terakhir yang membawa kabar gembira tentang Nabi dari Bani Israel, yaitu Nabi Isa putra Maryam.
alaihissalam. Jadi Nabi Isa juga mengabarkan tabsyir, kabar gembira. Nah, inilah dalil kita bergembira atas lahirnya Nabi, dan memang berita tentang kelahiran beliau, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dikabarkan oleh Nabi Isa di dalam Injil, yang mana disebutkan dalam Al-Quran, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel, ketika Isa putra Maryam mengatakan, wahai bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, saya adalah utusan Allah kepadamu, musaddiqan lima baina yadayya, saya benarkan apa yang ada di hadapanku yaitu Taurat, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, saya membawa kabar gembira dengan lahirnya seorang nabi setelah saya yang bernama Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kisah Bani Israel. Setelah nabi kita diutus, subhanallah, mereka memusuhi Nabi siang malam. Mereka hasud sampai Allah menyatakan, am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka menghasuti seorang manusia? Sampai Nabi dituduh belajar kepada Bani Israel atau pendeta-pendeta Yahudi. Jadi Nabi dianggap belajar. Inilah yang membuat Allah murka. Dalam Al-Quran dikatakan, lisanul ladzina yulhiduna ilaihi a'jami. Lidah yang mana nabiku dituduh belajar padanya adalah lidah ajam. Apa artinya lidah ajam? Tidak bisa nyebut huruf lurus. Kalau nyebut Yusuf keluarnya Yosef. Ya. Jadi orang Bani Israel kalau nyebut Yusuf keluarnya Yosef. Kalau nyebut Daud keluarnya David. Kalau nyebut Sulaiman keluarnya Solomon. Kalau nyebut Musa keluar Moses. Kalau nyebut Iskandar keluarnya Alexander. Nah, ini mereka menuduh bahwa Nabi belajar sama golongan seperti ini. Ya, ini mah lidah salah urat. Pantasnya dibawa ke Cimande, ditarik, diurut. Nabi kita dianggap belajar sama Bani Israel. Dan Allah memuji lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perayaan Maulid memuji Nabi. Allah sendiri memuji Nabi secara global dan juga memuji secara terperinci. Ayat ini memuji kefasihan Nabi. Lisanul ladzina yulhiduna ilaihi a'jami. Allah mengecam lidah-lidah Bani Israel. Lidah mereka lidah ajam. Wa hadza, yang dimaksud lidah Nabi Muhammad, lisanun arabiyyun mubin. Lidahnya adalah lidah yang fasih, bahasa Arabnya fasih. Allah memuji kefasihan kita punya Nabi. Dan juga Allah memuji kelapangan dadanya. Alam nashrah laka sadrak. Nabi memikul beban apa saja, dada beliau lapang, dipuji oleh Allah. Dan banyak ayat-ayat menyebut satu persatu dari anggota-anggota badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebut wajah beliau. Di saat Nabi berharap untuk berkiblat ke Ka'bah, Nabi tidak meminta kepada Allah, hanya menengadah ke langit. Allah menyatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama, kami telah melihat pandangan wajahmu. Dan Allah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim,
Sesungguhnya engkau ya Rasulullah mempunyai akhlak yang sangat agung. Jadi kita berkumpul malam ini bergembira atas lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senang. Kita berbeda dengan orang Yahudi yang mana mereka tidak menyenangi kedatangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah Nabi selalu menyatakan khaliful yahud. Usahakan supaya kamu berbeda dengan orang Yahudi. Di antara perbedaan kita yaitu perayaan Maulid. Kita gembira atas lahir Nabi. Mereka orang Yahudi tidak senang dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perbedaan yang Nabi minta supaya umatnya jangan menyamai Yahudi. Harus mukhalafah, bertolak belakang. Di saat mereka tidak senang, kita harus senang. Dan subhanallah, tadi Habib Hamid berbicara tentang semangat ibadah. Sebenarnya ibadah itu muncul dari mahabbah, dari kecintaan. Al-Imam Ja'far As-Shadiq menyatakan ad-din huwal mahabbah. Hakikatnya agama ini adalah cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang kalau sudah cinta kepada Nabi, semua jadi ikut, semua jadi ringan. Di saat cinta sudah masuk, itulah sebabnya ketika Raja Romawi bertanya kepada Abu Sufyan tentang Nabi yang sudah diutus di Mekah dan tentang pengikutnya, bagaimana keadaan pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana keadaan beliau, karena Raja Romawi pada waktu itu mempelajari Taurat dan dia mengetahui satu persatu daripada sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya. Di antara pertanyaannya, hal yartadda ahadun an dini sahtatan lidinihi ba'da ayyad khulafi. Apakah ada satu pengikutnya yang marah di saat dia disiksa disebabkan karena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada pengikutnya yang kesal di saat mereka mendapat siksaan disebabkan karena mereka ikut Nabi? Contohnya Bilal disiksa, diikat di padang pasir, dadahnya ditindis dengan batu besar. Semua itu disebabkan karena beliau ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Bilal pernah kesal kepada Nabi? Ternyata Bilal tambah disiksa, tambah cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di saat Nabi meninggal dunia, Bilal tidak mampu adzan. Bahkan beliau tidak mampu tinggal di Madinah. Setiap melihat tempat yang mana dulu beliau duduk bersama Nabi, dia tidak akan mampu membendung air matanya. Maka beliau pun pergi ke negeri Syam, hijrah, pindah beberapa tahun waktu kekhalifaan Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibnul Khattab. Bilal bermimpi ketemu Nabi dan Nabi mengatakan, atahjuruna ya Bilal, apakah kamu meninggalkanku wahai Bilal? Maka Bilal bangun, langsung kembali ke Madinah. Di saat beliau masuk ke Madinah, orang-orang pada heran, Bilal tidak pernah muncul. Maka Sayyidina Umar mengatakan, adzin ya Bilal, kama kunta tu'adzin ala ahdi Rasulillah. Adzanlah wahai Bilal, sebagaimana dulu kamu adzan pada zaman Rasulullah. Bilal tidak adzan. Namun pada saat itu Sayyidina Hasan, cucu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul, yang mana Sayyidina Hasan adalah mirip wajahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghampiri Bilal dan Bilal pun kaget.
Di saat itu Sayyidina Hasan mengatakan, "Adzin ya Bilal, kama kunta tu'adzin ala ahdi jaddina Rasulillah." Azanlah wahai Bilal, sebagaimana dulu kamu azan pada zaman kakek kita Rasulullah. Maka Bilal langsung azan karena dia merasa beliau dapat perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang terjadi di saat kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau jatuh pingsan, tidak mampu meneruskan azannya. Inilah figur yang disiksa di saat beliau mengikut Nabi. Namun di saat disiksa kecintaannya selalu bertambah dan bertambah. Begitu juga Abdullah ibnu Zaid ibnu Abdi Rabbih, di saat mendapat kabar dari putranya, di saat beliau berada di kebun kurmanya mencangkul, anaknya mengatakan, "Ya abah, ya abati, laqad tuwfiya Rasulullah." Wahai ayahku, telah wafat Rasulullah. Sang ayah mendengar berita, beliau langsung jatuh roboh ke tanah dan mengatakan, "Ya Allah, tolong hilangkan penglihatanku, tolong butakan mataku. Saya tidak akan mau melihat manusia setelah kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Inilah figur orang-orang yang mendapatkan kecaman. Begitu juga Zaid ibnu Dasinah yang di saat beliau diikat di pohon kurma, orang kafir mengatakan, "Atuhibbu ya Zaid antarji'a ila ahli." Wahai Zaid, apakah kamu kepingin kita lepaskan kamu dari hukuman mati dan Nabi Muhammad yang menduduki tempatmu? Maka di saat nama Nabi disebut, yang mana beliau sudah kurang lebih 3 hari tidak mendapat makanan dan minuman, dan dia diikat, dijemur di matahari, badannya sudah lemah, sudah tidak mampu lagi menggerakkan dirinya. Namun di saat dia mendengar bahwa Nabi akan diikat sebagai pengganti dirinya, maka beliau mengatakan, "Wallahi la uhibbu anna Muhammadan al-an makanahu tusibahu syaukah wa ana raji'un ila ahli." Demi Allah, saya tidak rela kekasihku Nabi Muhammad sekarang di rumahnya ditusuk duri dan saya bebas dari hukuman mati. Saya lebih rela dihukum mati daripada kekasihku ditusuk duri di rumahnya. Inilah orang-orang yang sudah masuk ke dalam hatinya kecintaan. Ini pertanyaan Raja Kaisar, apakah ada dari pengikutnya yang murtad, yang marah meninggalkan Nabi karena dia disiksa oleh orang kafir? Kamu mengatakan tidak. Kadzalikal iman, begitulah iman, awil mahabbah hina khalatahu basyasyatal qulub, di saat cinta sudah masuk ke dalam hati, mati taruhannya. Inilah, maka dari itu kita sekarang berbicara ibadah. Sebelum kecintaan masuk, tidak akan mungkin ini terjadi. Maka dari itulah beliau telah menyatakan di dalam hadisnya, di saat kita mendidik anak-anak kita, beliau menyatakan, "Adibu auladakum ala salasati khisal." Didiklah anakmu 3 perkara. Hubbi nabiikum, ajari mereka cinta nabinya. Kita ketahui dengan menceritakan kepada mereka, anak-anak kita, murid-murid kita, saudara-saudara kita, sejarah Nabi, hatinya jadi kuat. Kalau kisah para nabi sudah mampu menguatkan hati, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Kalau kisah para nabi biasa sebelum Nabi Muhammad sudah mampu menguatkan hati, apalagi kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mendengarkan kisah beliau ini adalah merupakan obat bagi hati-hati yang sakit, hati-hati yang lemah. Karena mendengarkan nama beliau, Allah akan menghidupkan hati tersebut. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi dengan siraman hujan. Dengan menyebut nama beliau, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menurunkan azab di saat orang-orang bermaksiat menantang Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran, orang kafir pada zaman beliau meminta kepada Allah supaya azab turun. Allahumma in kana hadzal haqqo min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi adzabin alim. Orang kafir pada zaman Nabi menantang, kalau memang Nabi ini benar dari engkau ya Allah,
turunkan batu dari langit, turunkan azab dari langit. Namun Allah menjawab, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan turunkan azab kalau engkau ada di tengah-tengah mereka, ya Rasulullah. Kita harus yakin selama nama Nabi kita disebut di satu tempat, Allah tidak akan azab. Ini janji Allah dalam Al-Quran, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah ada Rasulullah di tengah-tengah kamu. Dengan perayaan Maulid, nama beliau kita sebut, kita angkat. Sebelumnya Allah sudah mengangkat sebutan namanya. Awalam dalam Al-Quran dikatakan warafa'na laka dzikrak. Kami telah mengangkat sebutan namamu. Kita berbicara kepada mereka yang menentang pujian kepada Nabi. Bukankah Allah telah memuji beliau? Bukankah Allah telah mengangkat sebutan namanya? Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Umar Ibnul Farud dalam qasidah-qasidahnya, ara kulla madhin bin nabi muqassira wa in balagal musni wa alaihi wa aktsara. Saya melihat orang yang memuji Nabi tidak akan mampu mencapai kepada puncak, karena di saat Allah Subhanahu wa taala idallah asna billadzi huwa ahlu. Kalau Allah sudah memuji Nabi, fama miqdar ma tamdahul wara. Berapa lagi ukuran pujian manusia? Namun kita rayakan Maulid ini adalah sebagai sarana untuk kecintaan kepada Allah. Karena Allah tidak akan cinta kepada kita sebelum kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Yahudi menyatakan, nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Kami adalah kekasih Allah. Orang Yahudi mengaku cinta kepada Allah, tapi dia tidak menyambut dan tidak cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibantah oleh Allah, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, kalau memang kamu betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah saya, yuhibbukumullah. Pasti kamu dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Mudah-mudahan dengan perayaan Maulid Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah akan terima amal ibadah kita. Kita doakan sahibul majlis akhina Al-Habib Segap bin Umar bin Abdurrahman As-Segap, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan beliau untuk membimbing kita mencapai kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan orang tua beliau Habib Umar, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, dan kembali berdakwah di jalan Allah, mengajak kita selangkah demi selangkah sampai kita mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ridha Allah ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.